Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini agar semakin berkembang dan memberkati banyak orang, silakan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya. Dan saudara akan mendapatkan pemberitahuan untuk video renungan setiap harinya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan bagi kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tahukah saudara bahwa burung Raja Wali adalah burung yang paling panjang usianya? Seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur hingga 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur tersebut adalah sebuah pilihan bagi seekor Raja Wali. Apakah dia ingin hidup sampai 70 tahun atau hanya sampai 40 tahun? Ketika Raja Wali mencapai umur 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih panjang 30 tahun lagi, ia harus melewati transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Dan pada saat inilah seekor Raja Wali harus menentukan pilihan untuk melewati transformasi yang menyakitkan itu atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan namun singkat menuju kematian. Pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya sehingga ia akan kesulitan memakan. Dan cakar-cakarnya juga sudah tidak tajam. Selain itu, bulu pada sayapnya sudah sangat tebal sehingga ia sulit untuk dapat terbang tinggi. Bila seekor Raja Wali memutuskan untuk melewati transformasi tubuh yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencari pegunungan yang tinggi kemudian membangun sarang di puncak gunung itu. Kemudian dia akan mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan di gunung sehingga paruhnya lepas. Setelah beberapa lama paruh barunya akan muncul, dan dengan menggunakan paruhnya yang baru itu, ia akan mencabut kukunya satu persatu dan menunggu hingga tumbuh kuku baru yang lebih tajam. Dan ketika kuku-kuku itu telah tumbuh, ia akan mencabut bulu sayapnya hingga rontok semua dan menunggu bulu-bulu baru tumbuh pada sayapnya. Dan ketika semua itu sudah dilewati, Raja Wali itu dapat terbang kembali dan menjalani kehidupan normalnya. Begitulah transformasi menyakitkan yang harus dilewati oleh seekor Raja Wali selama kurang lebih setengah tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pagi ini, Nabi Yesaya mengingatkan umat Allah yang waktu itu sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka merasa frustasi dan menuduh Allah sudah tidak memperhatikan penderitaan mereka dan membiarkan mereka menjadi tawanan bangsa yang tidak mengenal Allah. Disinilah Nabi Yesaya menyampaikan pesan kenabiannya kepada mereka, bahwa Allah bukan meninggalkan mereka. Allah bukannya tidak peduli akan kesengsaraan mereka, tetapi Allah ingin
umat pilihannya menyadari bahwa mereka sudah berdosa dan meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia selalu memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberi semangat bagi yang tiada berdaya, dan bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali adalah burung yang tidak pernah takut akan badai. Justru dia menggunakan kekuatan sayapnya untuk terbang semakin tinggi, melebihi badai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika sebuah masalah datang dalam kehidupan kita, dan kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus kita ambil, dan sering dari pilihan yang kita ambil tersebut, kita harus melewati suatu transformasi kehidupan yang menyakitkan, baik bagi jiwa dan juga tubuh kita. Namun di tengah kesulitan tersebut, kita harus ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Ada masa depan yang Tuhan sediakan untuk kita di akhir perjuangan kita. Suatu kehidupan yang lebih baik, suatu kehidupan yang lebih panjang, suatu pemulihan hubungan, suatu kesembuhan, suatu sukacita, bahkan suatu kerinduan yang kita impikan selama ini. Mari tetap kuat, mari tetap teguh, mari tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman yang boleh menguatkan kami pagi ini. Kami percaya akan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Walau dalam kesesakan dan penderitaan, Allah selalu hadir untuk memberi kekuatan yang baru dan menambah semangat kami, sehingga kami mampu mengatasi setiap persoalan itu dan semakin kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Hari ini jika kami akan memulai segala aktivitas kami, Tuhan menolong, memberkati dan memimpin setiap langkah kami. Tuhan memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan seluruh pergumulan kami. Tuhan akan memelihara dan mencukupkan setiap kebutuhan kami menurut kemurahan dan rahmat-Mu yang selalu baru hari lepas hari. Tangan Tuhan yang kuat akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjaga kami dari segala kecelakaan, dan melindungi kami dari segala yang jahat. Oleh kuasa darah Yesus, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Dan pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi orang lain. Kami percayakan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini dalam rancangan dan rencana Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini saudara diberkati dengan berkat firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.